Langit mendung menyelimuti kota-kota besar dunia, dari Moskow yang beku hingga Washington yang muram. Dari Beijing yang sibuk hingga London yang tegang, awan kelabu menggantung rendah seakan membawa pesan tak terucapkan. Bukan sekadar cuaca buruk, melainkan pertanda akan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Di balik gudang-gedang pencakar langit, di lorong-lorong rahasia parlemen, dan pusat-pusat komando militer, atmosfer dipenuhi dengan ketegangan yang tak kasat mata, namun terasa menusuk hingga ke tulang. Rasanya seperti menunggu gemuruh petir dari langit yang terlalu lama menahan amarahnya. Media di seluruh dunia berdentum tanpa henti, menyalurkan berita-berita yang membuat dada sesak. Aliansi militer memperluas pengaruh. Pasukan tambahan dikerahkan ke perbatasan. Persenjataan nuklir dalam status siaga tinggi. Komunikasi diplomatik dibekukan. Sinyal perang dunia semakin nyata. Di layar televisi, wajah-wajah para jurnalis terlihat semakin pucat. Kata-kata mereka semakin terukur, seolah sadar bahwa apa yang mereka sampaikan bukan lagi sekadar laporan, melainkan fragmen sejarah yang sedang ditulis di hadapan mereka. Di ruang redaksi, redaktur senior saling berpandangan dalam diam. Tahu bahwa jika satu peluru ditembakkan dari tempat yang salah, seluruh dunia bisa runtuh dalam hitungan hari. Peta dunia kini bukan lagi gambaran geografis, melainkan papan catur berdarah. NATO mengadakan pertemuan darurat yang tak lagi diwarnai diplomasi lunak. Sementara perwakilan Rusia dan Tiongkok berbicara dengan nada yang dingin, berlapis kemarahan yang disembunyikan dengan bahasa formal. Di Laut Cina Selatan, kapal induk saling berlayar, saling mengawasi, seolah menantikan isyarat yang akan mengubah laut menjadi kuburan besi. Di Eropa Timur, unit-unit militer tambahan terus berdatangan. Hutan-hutan perbatasan yang dulu sunyi, kini bergema oleh dentingan rantai tank dan suara drone pengintai yang tak pernah tidur. Sementara itu, masyarakat dunia hanya bisa menyaksikan dengan napas tertahan. Di Tokyo, sekolah-sekolah mulai membagikan pamflet tentang prosedur evakuasi darurat. Di Berlin, sirena uji coba berbunyi 2 kali sehari, sementara penduduk diminta menyiapkan ransel darurat. Di Jakarta, Mekkah, hingga Buenos Aires, orang-orang mulai berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, menghubungkan berita-berita ini dengan nubuatan lama, kitab suci, dan mimpi-mimpi yang tak pernah mereka ceritakan sebelumnya. Di media sosial, tagar-tagar seperti World Ends, We is Coming, dan Doa untuk Dunia membanjiri lini masa. Di satu sisi dunia, anak-anak masih bermain tanpa memahami apa arti dari bunker dan misil hipersonik. Namun di sisi lain, jutaan orang dewasa tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana mereka akan melindungi keluarga mereka jika dunia runtuh. Esok pagi, pasar saham berayun liar, mata uang anjlok, dan harga emas serta makanan pokok melonjak, seiring meningkatnya rasa takut kolektif bahwa sistem global yang dibangun selama 70 tahun terakhir akan runtuh hanya dalam beberapa pekan. Dan di tengah semua itu, langit tetap mendung. Seolah alam pun tahu, badai belum datang. Tapi tak akan lama lagi. Dunia kini berdiri di tepi jurang. Semua menahan napas, menanti detik yang bisa menjadi awal dari akhir segalanya. Di ruang bawah tanah Pentagon, yang tersembunyi jauh di bawah permukaan tanah Washington DC, cahaya lampu LED putih kebiruan menerangi wajah-wajah para pejabat tinggi militer dan intelijen yang duduk berjajar dalam diam. Udara di dalam ruangan itu dingin, namun bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena suasana yang membekukan nyali. Di dinding, puluhan layar raksasa memancarkan data real-time dari berbagai penjuru dunia, citra satelit resolusi tinggi, peta digital dengan titik-titik merah yang terus bertambah, koordinat militer yang bergeser dari menit ke menit, dan sinyal komunikasi terenkripsi yang baru berhasil dibuka. Salah satu layar utama memperlihatkan pergerakan rudal balistik jarak jauh yang mulai aktif dari wilayah Timur Tengah. Rudal-rudal itu tak hanya sekadar dalam status siap luncur, tetapi sudah dalam posisi penguncian target. Sementara itu, sensor pengintai mendeteksi peluncuran sistem radar anti-serangan udara dari pangkalan militer Rusia di perbatasan Ukraina dan pergerakan brigade lapis baja ke arah barat. Sementara kapal-kapal tempur Tiongkok dan Korea Utara membalas dengan latihan militer besar-besaran, dilengkapi peluncuran rudal hipersonik ke arah laut terbuka sebagai peringatan. Di ruangan itu, suara yang terdengar hanyalah desis komputer dan bisikan cemas dari analis-analis intelijen yang membandingkan pola hari ini dengan data-data historis sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua dan Perang Teluk. Di sudut ruangan, seorang jenderal veteran dengan wajah keras menyeka keringat dingin di pelipisnya. Tangannya gemetar saat menyerahkan laporan singkat ke meja Presiden Dewan Militer. Jika salah satu pihak terpancing,
atau salah menafsirkan data konflik total, tak terelakkan, ucapnya dengan suara pelan. Namun cukup untuk membuat seluruh ruangan tercekat. Dan yang membuat semuanya semakin suram adalah kenyataan bahwa para pemimpin dunia kini tak lagi berbicara dalam bahasa damai. Mereka tidak sedang duduk mengupayakan gencatan senjata. Tidak ada negosiasi damai, tidak ada dialog lintas meja, tidak ada kompromi. Yang ada hanyalah pidato-pidato penuh bara di depan parlemen masing-masing. Siaran langsung yang menyebar ke seluruh dunia, berisi ancaman terbuka, ultimatum keras, dan sumpah setia untuk bertindak sebelum diserang. Perkataan seperti balasan yang belum pernah dilihat dunia. Senjata pemusnah total, dan tak ada tempat berlindung bagi musuh kini menjadi norma dalam pidato resmi. Dunia menyaksikan dan Pentagon tahu bahwa garis merah telah dilewati. Masalahnya bukan lagi apakah perang akan terjadi, tapi kapan dan siapa yang menembakkan peluru pertama. Detik demi detik terasa seperti abad. Tiap panggilan radio bisa menjadi kabar tentang ledakan pertama. Tiap perintah bisa menjadi yang terakhir sebelum tirai dunia berubah menjadi api. Di bawah tanah itu, mereka tidak hanya merencanakan strategi. Mereka sedang menatap kemungkinan kiamat yang mereka sendiri tak yakin bisa dihindari. Di perbatasan Eropa Timur yang dulu hanya dikenal sebagai garis batas politik kini berubah menjadi panggung terbuka untuk persiapan perang berskala penuh. Suara deru mesin tank yang berat mengguncang tanah, menciptakan getaran yang bisa dirasakan hingga ke desa-desa kecil. Helikopter tempur berputar di langit dengan formasi agresif. Sementara jet-jet supersonik meraung melintasi udara, meninggalkan jejak asap putih yang meliuk di antara awan kelabu. Langit kini menjadi bagian dari medan perang, bukan lagi tempat burang-burang bermigrasi. Di sepanjang barikade kawat berduri dan pos penjagaan yang dijaga ketat, ribuan tentara kebanyakan berusia belasan hingga 20-an, awal berdiri berjaga dengan wajah pucat dan mata lelah. Mereka adalah generasi yang tumbuh di era media sosial dan hiburan digital, yang kini dipaksa menghadapi kenyataan bahwa permainan mereka telah menjadi nyata. Jari-jari yang dulu menggenggam ponsel, kini menggenggam pelatuk senapan. Mereka menerima perintah dengan suara tegas dari atasannya, bersiap untuk konflik global penuh. Tidak ada simulasi. Ini NEAT. Perintah itu diulang dalam berbagai bahasa. Polandia, Rusia, Ukraina, Inggris, Jerman semuanya bermuara pada satu hal. Dunia sedang memanas menuju titik didihnya. Di kota-kota besar yang berada di radius dekat dari garis depan seperti Warsaw, Bukarest, Budapest, hingga bahkan Berlin, tanda-tanda kepanikan perlahan menjelma menjadi rutinitas. Bunker-bunker peninggalan perang dingin yang selama ini dipenuhi debu dan sejarah, kini dibersihkan dan diperbaiki kembali. Mesin ventilasi diuji, tangki air bawah tanah diisi ulang, generator cadangan diuji nyala. Pemerintah membagikan selebaran evakuasi dan informasi tentang titik perlindungan darurat. Sirena uji coba tidak lagi dibunyikan hanya sebulan sekali, tetapi setiap pagi, tepat pukul 9, sebagai pengingat sunyi bahwa sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja. Supermarket mulai kekurangan barang, rak-rak makanan kaleng, mie instan, air minum kemasan, hingga baterai dan senter kosong dalam hitungan jam. Setiap kali pengiriman datang, antrean mengular di apotek untuk membeli masker gas, iodin, dan alat pertolongan pertama. Toko elektronik kehabisan radio darurat dan powerbank tenaga surya. Orang-orang berbicara dengan bisik-bisik di kafe dan halte bus bukan tentang cuaca atau pekerjaan, tetapi tentang bagaimana membangun bunker kecil di rumah, atau apakah harus pergi ke pedesaan untuk bertahan hidup jika kota jatuh. Di taman-taman umum, anak-anak masih bermain tapi sekarang di bawah pengawasan orang tua yang tak pernah melepaskan pandangan. Di stasiun kereta, orang-orang membawa koper berat ke arah barat, mencoba melarikan diri dari apa yang belum terjadi, tapi sudah sangat mereka rasakan. Di gereja, masjid, dan sinagoga, jumlah jamaah meningkat drastis. Doa menjadi pelindung terakhir ketika logika tak lagi mampu menjanjikan keselamatan. Dan di tengah semua kekacauan itu, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah ini hanya pertunjukan kekuatan atau awal dari kehancuran umat manusia? Deru mesin perang tak lagi bisa dibedakan dari detak jantung masyarakat. Dunia tak hanya bersiap untuk perang. Dunia sudah berdiri di ambangnya. Para pemimpin dunia duduk di kursi masing-masing di balik layar. Konferensi internasional virtual layar yang membelah jarak ribuan kilometer. Namun tak mampu menyembunyikan ketegangan yang menebal seperti kabut perang. Kamera menyorot wajah-wajah datar, dingin, dan diplomatis. Namun mata mereka tak bisa berbohong. Kegelisahan mengintai di balik setiap kata, setiap jeda napas. Mereka berbicara dalam bahasa formal,
dengan diksi yang terdengar netral, tetapi isinya tak lagi sekadar retorika politik melainkan peringatan-peringatan keras yang diucapkan dengan nada nyaris mekanis. Seperti detik jam yang terus berdetak menuju ledakan. Jika Anda menyerang wilayah kami, balasannya akan tanpa peringatan. Kami tidak akan ragu menggunakan seluruh kekuatan kami demi melindungi kepentingan nasional. Kami telah aktifkan opsi terakhir. Ucapan-ucapan itu bukan sekadar ancaman. Mereka adalah bayangan dari tombol merah yang setiap negara tahu benar-benar ada dan benar-benar bisa ditekan. Namun, di balik layar kaca itu di ruang pribadi mereka, di balik pintu yang tertutup rapat dan tirai baja penjagaan ketat, kecemasan tumbuh diam-diam, merayap seperti api kecil yang menjilat fondasi istana. Para pemimpin dunia sadar, ini bukan hanya permainan strategi seperti di masa lalu. Dunia kini jauh lebih rapuh, lebih terhubung, dan lebih mudah runtuh. Perhitungan ulang kekuasaan global bukan lagi soal wilayah atau ideologi, melainkan menyentuh titik-titik paling rentan. Kendali atas energi dunia, kepemilikan teknologi nuklir yang mampu menjangkau benua, dan dominasi atas informasi digital yang bisa melumpuhkan negara hanya dengan sinyal. Harga minyak dan gas melonjak drastis, bukan hanya karena suplai terganggu, tapi karena ketidakpastian membuat pasar global bergetar. Negara-negara adidaya mulai menahan pasokan strategis mereka, sementara negara berkembang menjerit dalam inflasi dan kekacauan. Rantai pasokan global hancur perlahan, dan perebutan teknologi dari AI militer hingga rudal hipersonik menjadi senjata yang tak terlihat namun mematikan. Dan yang paling mengerikan dari semua ini adalah kesadaran bahwa tak perlu bom nuklir. Pertama, untuk meledak agar dunia berubah, cukup satu kesalahan kecil. Radar yang salah menafsirkan sinyal satelit, drone tak dikenal yang melintasi wilayah udara sensitif, atau bahkan kesalahan teknis dalam sistem komando peluncuran. Dalam suasana seperti ini, sebuah langkah keliru bisa menjadi percikan api yang menyulut seluruh ladang minyak geopolitik dunia. Dan ketika api itu membesar, tidak ada yang akan mampu memadamkannya. Sejarah telah mencatat bagaimana Perang Dunia Pertama pecah, bukan karena niat besar, melainkan karena serangkaian kesalahan kecil dan keangkuhan diplomatik. Kini, dunia tampak mengulangi pola yang sama, hanya saja kali ini dengan senjata yang bisa memusnahkan seluruh umat manusia dalam hitungan jam. Kursi-kursi konferensi itu masih terisi. Mikrofon masih hidup, tapi yang sebenarnya berlangsung bukan dialog melainkan perlombaan diam-diam menuju kehancuran. Dan sejarah, sekali lagi, menggigil menunggu bab berikutnya ditulis. Apakah dunia akan sadar sebelum terlambat, atau akan kembali mencabik dirinya sendiri dalam bara yang tak mengenal ampun? Di media sosial Togger seperti WW3, Perang Global, Tanda Akhir Zaman, dan Preforest terus merajai lini masa, muncul setiap menit dalam jutaan unggahan dari berbagai belahan dunia. Dari Jakarta hingga Johannesburg, dari Damaskus hingga Detroit, warganet menyuarakan keresahan, doa, ketakutan, dan teori-teori yang berhamburan, seperti pecahan kaca dari jendela peradaban yang mulai retak. Beberapa membuat meme untuk mengatasi kecemasan, yang lain menulis puisi dan doa, dan sebagian besar hanya menatap layar dalam diam. Jari-jari gemetar di atas keyboard, tak tahu apa yang harus dituliskan lagi. Namun di balik semua hingar-bingar digital itu, dunia nyata tetap tak bisa dibungkam. Di balik unggahan dan komentar, jutaan keluarga hanya berharap satu hal yang sederhana, namun mendalam, bahwa anak-anak mereka tidak akan tumbuh dengan memahami suara rudal, seperti mereka dulu mengenal suara pengantar tidur. Bahwa suara ledakan tidak menjadi bahasa pertama yang dipahami bayi-bayi yang lahir hari ini. Bahwa sekolah tidak perlu mengajarkan bagaimana mencari perlindungan dari serangan udara, melainkan bagaimana bermimpi. Di ruang makan yang sunyi, para orang tua menatap anak-anak mereka yang masih bisa tertawa. Mereka mencium kening mereka sedikit lebih lama malam ini, karena tak ada yang tahu apakah esok masih ada pagi. Di tempat, doa-doa tak lagi terikat pada agama atau kebangsaan, semuanya kini menjadi manusia yang sama, makhluk rapuh yang memohon keselamatan dari sesuatu yang mereka ciptakan sendiri. Para guru menghentikan pelajaran untuk berbicara tentang kedamaian. Para seniman mulai melukis kembali lambang-lambang harapan di dinding kota yang penuh propaganda. Para dokter mempersiapkan ruang bawah tanah menjadi klinik darurat. Dan para anak-anak masih bermain, tak tahu bahwa dunia yang mereka warisi mungkin tidak seindah dunia yang dibayangkan. Dunia kini benar-benar berdiri di tepi jurang. Tidak ada pahlawan, tidak ada bangsa yang sepenuhnya benar atau salah. Hanya ada umat manusia yang sedang diuji oleh egonya sendiri. Kita tidak lagi dihadapkan pada pertanyaan siapa yang akan menang, tetapi apakah ada yang akan selamat.
Dan di saat seperti ini, pilihan yang tersisa hanyalah dua, mundur bersama, dan menyelamatkan sisa harapan yang ada atau jatuh bersama, dan mengukir kisah tentang kebodohan kolektif umat manusia yang tak belajar dari masa lalunya. Mungkin masih ada waktu. Mungkin suara anak-anak yang tertidur malam ini masih bisa menyelamatkan dunia, jika kita cukup berani untuk mendengarkan mereka, bukan ledakan. Dan jika ini adalah bab terakhir dari sejarah kita, semoga pena terakhir yang menuliskannya tidak menulis akhir, tapi permulaan yang baru.